Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Virgi Yoga Perdana dengan NIM C241900091. Kali ini saya akan membahas tentang materi dari biologi populasi ikan, yaitu adalah pengantar praktikum laboratorium. Jadi sebelum kita memasuki laboratorium, seharusnya kita sudah memenuhi prosedur operasional baku atau POB, yaitu adalah yang pertama adalah mahasiswa harus membawa surat keterangan dan menyelesaikan administrasinya. Lalu yang kedua adalah jam kerja laboratorium adalah pukul 8.30 sampai 15.30. Lalu harus menggunakan jas lab dan alas kaki yang bersih. Setelah itu wajib membersihkan dan menyimpan kembali alat serta membuang limbahnya. Terus ada wajib menjaga kebersihan dan kenyamanan laboratorium. Selanjutnya adalah pengenalan alat-alat yang ada dalam laboratorium, yaitu pertama adalah timbangan digital. Timbangan digital ini memiliki fungsi untuk mengukur bobot sampel atau bahan kimia. Prosedurnya itu yang pertama adalah tekan OT, lalu masukkan bahan yang akan ditimbang dan ditutup. Terus ada tunggu angka di layar hingga stabil. Jadi tunggu angka stabil untuk mengetahui bobotnya berapa. Lalu angkat dan bersihkan kembali. Dan yang kelima adalah mengkalibrasi dengan menekan OT lagi dan pastikan keadaan bersih dan rapi sebelum meninggalkan timbangan digital. Alat kedua yaitu adalah vortex, yaitu untuk menghomogenisasi sampel atau larutan. Jadi prosedur menggunakan vortex ini pertama adalah hubungkan ke arus listrik, lalu tekan on untuk menyalakan. Lalu atur kecepatan dengan memutar tombolnya, itu ada kayak putaran gas gitu, kompor gas. Lalu yang ketiga adalah letakkan sampel di piringan pemutar. Setelah itu adalah kembalikan ke tombol dengan memencet posisi off gitu. Setelah selesai menggunakan vortex, itu pastikan dengan keadaan bersih dan rapi, dan jangan lupa untuk mencabut dari listriknya gitu. Nah, alat selanjutnya adalah mini inkubator. Mini inkubator ini memiliki fungsi untuk mengontrol atau menjaga suhu di dalam inkubator. Jadi prosedur penggunaannya adalah yang pertama menghubungkan ke arus listrik dan menekan tombol on untuk menyalakannya. Setelah itu atur suhu dan tekan start. Setelah itu sesuaikan dengan suhu yang diinginkan. Habis itu masukkan sampel ke dalam lubang inkubator. Nah, setelah sampel masuk ke dalam lubang, ambil sampel dari mesin. Setelah itu lepaskan hubungan ke arus listrik untuk setelah selesai menggunakan, dan pastikan keadaan bersih dan rapi sebelum meninggalkannya. Lalu alat yang selanjutnya adalah hot plate stirrer, yaitu untuk mengaduk, mencampur, dan menghomogenkan larutan kimia dengan menggunakan medan magnetik. Jadi prosedurnya pertama adalah hubungan ke arus listrik, selanjutnya adalah letakkan gelas kaca di atasnya, lalu putar tombol heat dan atur tingkat pemanasannya. Setelah itu penggunaan putar tombol setir ke arah 0 gitu. Selanjutnya setelah saya menggunakan, lepaskan penghubung dari listrik dan pastikan keadaan bersih dan rapi sebelum meninggalkan. Selanjutnya yaitu ada alat elektroforesis atau elektrofores yang berguna untuk memisahkan komponen atau molekul bermuatan berdasarkan perbedaan tingkat migrasinya dalam sebuah medan listrik gitu. Jadi prosedur yang pertama adalah menghubungkan ke arus listrik dan tekankan on, lalu buka tutup elektroforesis dan masukkan gel agarose, lalu tuang TAE hingga terendam. Selanjutnya adalah masukkan sampel ke dalam sumur. Setelah itu tutup. Habis itu atur waktu dan tegangannya, kemudian ditekan start. Setelah selesai menggunakan adalah lepaskan dari penghubung listrik dan pastikan keadaan bersih dan rapi sebelum meninggalkannya. Selanjutnya ada UV fluorescent table. Ini adalah alat yang berguna untuk visualisasi DNA maupun RNA pada gel agarose. Jadi standar operasionalnya atau penggunaannya yang pertama adalah menghubungkan ke arus listrik, buka kaca penutup, dan letakkan gel agarose di meja UV-nya. Habis itu tutup, terus tekan on. Setelah itu kembalikan tombol ke posisi off setelah penggunaan UV-nya ya. Habis itu buka dan ambil gel agarose. Setelah itu keringkan meja UV dengan tisu.
dan tutup dan lepaskan kembali penghubung listrik dan pastikan dalam keadaan bersih dan rapi sebelum meninggalkan. Alat selanjutnya yaitu adalah PCR yang berfungsi untuk amplifikasi gain. Jadi cara menggunakannya adalah hubungkan dulu ke listrik, lalu tekan on untuk menyalakan, lalu pilih amplification dan masukkan programnya. Setelah itu buka tutup mesin dan letakkan sampel di dalam plate. Setelah itu tutup kembali dan tekan startnya. Setelah amplifikasi selesai, ditandakan ada bunyi dan setelah itu kita harus tekan finish gitu. Setelah itu kita ambil dan tutup kembali dan lepaskan penghubung listrik dan pastikan keadaan bersih dan rapi sebelum meninggalkan. Setelah itu adalah microcentrifuge atau untuk mengendapkan, memekatkan dan memisahkan larutan dengan densitas yang berbeda. Oke, jadi penggunaannya yang pertama adalah hubungkan ke arus listrik dan tekankan on untuk menyalakan, lalu buka tutup mesin dan buka tutup plastik. Setelah itu masukkan larutan ke dalam tub, letakkan di kedua sisi dengan seimbang, habis itu tutup lagi. Setelah itu putar tombol pengatur kecepatan dan putar tombol pengatur waktu dan tekan untuk menyalakan mesinnya. Setelah penggunaan selesai, ambil sampel dan lepaskan kembali penghubung listriknya dan pastikan dengan keadaan bersih dan rapi sebelum meninggalkan. Nah, selanjutnya ada tip micropipette. Ini merupakan alat yang untuk mengambil dan mengeluarkan sampel. Selanjutnya ada box mikrotip. Ini adalah tempat untuk menaruh tip micropipette. Lalu ada gelas piala, ini adalah untuk mengukur volume larutan. Terus ada micropesty, itu untuk menghancurkan benda padat. Lalu ada spatula untuk mengaduk larutan. Terus ada GD kolom, itu adalah pemisah larutan natan dan super natan. Lalu ada dry ice, itu untuk menyimpan larutan. Lalu ada box ice, itu untuk menyimpan dan mengawetkan larutan. Lalu ada cetakan gel untuk memvisualisasikan menggunakan mesin UV gitu. Selanjutnya ada bahan, tadi kan alat, sekarang ada bahan. Yang pertama ada TAE, atau merupakan larutan penyangga atau buffer yang memiliki kepanjangan dari triacetate eta. Lalu ada loading dye, itu untuk menambahkan densitas. Lalu ada DNA LIDAR, itu untuk elektroforensis produk PCR. Lalu ada DDH2O, itu untuk mengencerkan primer. Lalu ada primer, itu untuk membatasi fragmen dari DNA yang akan diamplifikasi. Selanjutnya ada plate, itu untuk tempat sampel saat proses sequencing. Lalu ada DNA shield, itu untuk metabarcoding atau untuk mengawetkan sampel. Lalu ada TAQ PCR, itu adalah untuk alat untuk PCR. Lalu ada fluorescent, itu untuk mengubah sinar UV. Lalu ada GBT buffer, itu untuk membantu proses penghancuran jaringan dan sel. Selanjutnya ada PROTK, itu adalah merusak protein untuk mengikat lipid. Dan yang terakhir adalah ethanol absolute, itu untuk sebagai sterilisasi. Sekian dari saya untuk menjelaskan tentang alat dan bahan yang ada di laboratorium. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.